Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Badai angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu siang tadi. Tak hanya membuat panik warga, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Beruntung kapal tersebut berhasil dievakuasi ke lokasi aman meski nyaris tenggelam karena kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan warga hingga mengalami rusak dan patah. Cuaca buruk dan ketinggian ombak yang mencapai lebih dari 2 meter mengakibatkan para nelayan tidak bisa melaut sementara waktu. Informasi lainnya pemirsa, batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti hingga hari ini, yang sebelumnya hanya sampai akhir Januari. Hal itu dilakukan menyusul adanya kisruh sekolah yang belum selesai melakukan penginputan PDSS yang memicu demo siswa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristekdikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikti-Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya dari pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebelumnya ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah. Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang vulnerable ternyata mereka tidak bisa masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu, ya. Kendalanya itu karena keterlambatan sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Sementara itu, keterlambatan seperti ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, namun tidak dievaluasi oleh sekolah. Para siswa juga mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp jika melakukan protes.
Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menyediakan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya. Iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya, ada ancaman ditahan ijazah ya. Total ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Lantaran data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi. Viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberikan penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kini guru tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Faktornya apa saja, Bu? Sampai 10 itu sudah kita bikin masing-masing. Gitu loh. Saya cerita di bawah itu tidak SK. Nah, iya, kenapa kok nggak bisa kayak begitu, kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakakurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SAG. Ya. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian menjeli karena memang kejadian ini tidak hanya di MAN 1 Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.